Baik, terima kasih jamaah, Anda masih bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Raih berkah menuju jannah. Sakit yang tersembunyi di balik diamnya seorang istri, itu tema kita hari ini jamaah. Buat yang baru bergabung, dan akan dibahas juga nanti bersama Abi, batin yang rapuh butuh kehadiran penuh dari sang suami. Nah, sebelum dilanjutkan tausiahnya oleh Abi Gifran, saya akan membacakan pertanyaan seperti biasa yang datang dari jamaah melalui akun Instagram kami di @jalandakwahbtv_official. Sudah ada dari Aisyah Aisyah Marhana. Aisyah Marhana. Assalamualaikum Bang Bedu dan Abi Gifran. Waalaikumsalam. Izin mau curhat tentang rumah tangga ya. Baik. Jujur, aku diam-diam menyimpan luka batin atas perbuatan suami. Pernah aku cerita tentang capeknya seharian ngurus rumah dan anak. Di situ suami bukannya jadi pendengar yang baik, tapi malah bilang aku tuh lebay. Karena kan semua ibu rumah tangga juga capek. Terus aku juga pernah ngide jualan jajanan pasar. Ya hitung-hitung buat bantu keuangan keluarga. Suami malah ketawa meremehkan. Katanya, kamu tuh nggak bakat jualan. Ntar jatuhnya cuma buang-buang waktu doang. Alhasil semenjak itu aku nggak mau lagi berbagi cerita ke suami. Aku memilih diam agar luka batin tidak semakin menganga. Menurut Abi, keputusan aku sudah benar atau belum? Silakan Abi. Bu. Alhamdulillah. Dalam Al-Quran dikatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Bahwa rumah tangga diciptakan agar adalah apa? Pertama, kita hidup satu rumah bersama pasangan kita. Yang kedua, kita hidup satu rumah dengan cinta dan kasih sayang, mawaddata warohmah. Sehingganya fungsi dari adanya istri dan fungsi dari adanya suami dalam rumah tangga adalah bisa saling menghargai. Betul apa betul? Betul apa betul? Ada satu hal yang tidak bisa dilakukan oleh seorang suami, dan itu bisa dilakukan oleh seorang istri. Betapa luar biasa seorang istri, dari pagi dia bangun menyiapkan makan untuk suaminya, anaknya. Selesai itu dia rapihkan rumah. Selesai itu dia bersihkan halaman. Selesai itu dia cucikan pakaian. Selesai itu dia ambilkan pakaian. Selesai itu dia gosokkan pakaian. Selesai itu dia urus anak-anaknya semua dari pagi sampai sore. Begitu luar biasa kerjaan seorang istri yang tidak pernah mengeluh sedikit pun. Betul apa betul? Betul apa betul? Ibu begitu apa enggak? Kayak begitu apa enggak? Tiap hari begitu apa enggak? Tapi capek apa enggak? Capek banget apa capek aja? Biarpun capek tapi nikmat, karena memang kewajiban seorang perempuan. Tapi lebih sakit, udah capek batin, capek fisik, kita semua kerjain, disalahin sama suami. Kesel apa enggak? Kesel banget apa kesel aja? Minimal yang kita pengen, udah kita bertugas maksimal setiap hari, melayani, menjaga, merawat, bahkan semuanya diurusin. Minimal biarpun gak bisa ngapa-ngapain, omongan suami minimal nyenengin perasaan bener apa enggak? Betul apa betul?
Ini mah jangankan dikasih hadiah, bener enggak? Jangankan di gimana gitu, kadang-kadang apa yang kita lakuin tiap hari segitu udah luar biasa, masih salah aja depan suami. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Kalau kayak gitu kira-kira jengkel apa enggak? Sakit hati apa enggak? Kesel apa enggak? Kita sampai bilang begini, ya Allah, kayaknya saya ini udah kayak begini aja, tetep nggak ada baik-baiknya. Bener nggak? Ya Allah, kayaknya saya udah segini banget ngurusin, kayaknya nggak dianggap-anggap sama sekali. Bener apa enggak? Betul apa betul? Tapi betapapun begitu Bu, kita tahu omongin sama suami, bang jangan begitu-gitu amat. Betul apa betul? Kalau nggak ada saya abang nggak bakal bisa ngapa-ngapain. Abang kata jangankan abang masak, ngurusin bocah satu doang gak romanya puyeng mulu. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Tuh, kalau abang jadi saya belum tentu bisa. Bener nggak? Saya sakit aja romanya abang kesel banget. Abang saya cuma minta tolong ngambil obat aja bentak-bentak. Ada yang begitu? Mana orangnya? Ayah nggak minta ngapa-ngapain bang, saya nggak nyuruh abang masak, saya nggak nyuruh abang ngepel, ngambilin obat doang. Abang romanya nggak terima banget. Ya Allah, ada yang begitu? Nih orangnya. Nah, baru bangun. Betul enggak? Betul. Tapi jangan jadi kesel kepanjangan. Enggak bol, enggak akan nikmat Bu ngejalanin rumah tangga kesel-kesel terus. Betul atau apa betul? Enggak akan nikmat kalau kita cuma hanya mikirin kesalahan suami kita yang enggak ngerti. Kita belajar ikhlas, belajar sabar, belajar terus ngingetin. Semoga dengan kita ngingetin terus suami kita jadi berubah. Amin ya robbal. Maka batin yang rapuh butuh kehadiran suami yang baik. Betul apa enggak? Betul apa betul? Ada masa kita ini di posisi yang paling kita enggak harapin. Lagi capek banget, pikiran capek, tenaga capek, sampai batin capek. Betul apa betul? Tapi kalau suami kita hadir di samping kita, mah makasih ya sudah jadi istri yang baik, Masya Allah. Itu capek kira-kira hilang apa enggak? Hilang. Enggak make dibeliin emas, bener? Enggak kudu dibeliin gamis, bener? Ternyata obatnya cuman satu. Suami ngakuin kalau istri udah berjuang. Alhamdulillah. Senang kalau suami saat ketika istri lagi di bawah, lagi banyak pikiran, lagi capek banget, dia ngomong, mah udah istirahat aja, nggak apa-apa, nanti kali papa bisa yang nerusin tugas mama, maafin papa ya selama ini ngerepotin. Adem nggak kalau kayak gitu? Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Betul apa betul? Maka kalau pengen begitu doain suaminya. Siapa yang berhak mendoakan Ki? Rabbana hablana min azwazina wa qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina. Nah ya Allah, jadikan pemimpin aku pemimpin yang soleh, suami aku suami yang soleh. Maka ini Bu caranya biar suami dikasih hidayah sama Allah, biar suami hatinya dibuka oleh Allah, biar suami nambah sayang sama kita. Doa sama Allah, Rabbana hablana min azwazina wa dzurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Mudah-mudahan kalau kita sering baca doa ini, Allah lembutkan suami kita. Amin ya robbal
alamin. Baik Ibu, tepuk tangan untuk Abi. Jadi batin-batin yang rapuh ini memang butuh kehadiran seorang suami. Kadang-kadang ada istilah cry on my soldier. Masya Allah. Soldier. Gitu. Ketombe. Ya jadi nangislah di pundakku, di bahu aku. Benar. Nangislah di bahu aku. Jangan di bahu jalan keserempet truk ntar. Kan kadang begitu tuh. Iya. Kiran suami ayah sakit. Alah, ini pengen dipijitin, ini sakit pengen dikerokin, ini semua pengen diurusin. Tuh, kiran suami sakit, puyengnya semua di rumah. Betul. Kiran istri yang sakit, suami main HP mulu. Ada. Mana orangnya? Oke, baik gitu. Sekarang siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau tanya? Siapa yang dicuekin suaminya? Nggak ada. Bagus sekali gitu suaminya peduli kayak gitu suaminya. Tenang. Iya Ibu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Abi, nama saya Marwiyah dari Al-Musonat Pekarungan, Serang, Banten. Ibu baru kuliah? Iya, kuli payah Pak. Nyuci. Saya dengar Ibu baru kuliah. Marwiyah. Hah? Marwiyah. Oh, Maruliyah. Allahu Akbar, Bapak. Saya dengar saya baru kuliah. Baru kuliah. Masa seumuran saya masih kuliah, Pak? Ada bisa siapa tahu Ibu ngambil S4 ya kan? STLR, Pak, paling enak. Silakan Ibu. Ibu Abi, ya Bu. Saya mau curhat. Boleh. Tausiah Abi sangat menyentuh di hati saya. Saya hanya ingin curhat. Ada adik di bulan Juni kemarin, beliau hamil 4 bulan, tapi harus digugurkan karena jantungnya tidak berdebar. Kemungkinan ataupun apa kata tim dokter itu? Medis, jantungnya tidak ada denyut jantung. Beliau sangat terpukul. Itu adik saya ya Pak, Pak Bedu, Abi. Iya, adiknya Ibu. Adik. Sedangkan adik saya ini anak yang pertama, Abi. Anak yang pertama, dia sangat terpukul banget. Sedangkan suaminya itu terlalu cuek ya Pak. Abi pengennya ini si adik saya nih didampingi suami, memberikan support ataupun gimana ya Abi ya. Sedangkan suami terlalu cuek. Jadi yang saya tanyakan, apakah adik saya harus memberitahu kepada suaminya supaya pol ya pikirannya full gitu apa gimana gitu ya. Plong. Jadi adik Ibu tuh menyembunyikan musibah ini. Iya. Tahu pasti musibah mah kali. Karena musibah kan pasti tahu. Bukan musibah, tapi ada sesuatu yang bisa dianggap ini apa? Jadi suaminya ini Cuek terlalu aja. nggak open. Tapi tahu. Gitu. Oh, tapi tahu. Kurang peka gitu ya. Iya, kemungkinan. Terus? Iya, apakah si adik saya ini harus bercerita ke suami biar plong atau gimana? Baik. Terima kasih. Okay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya mungkin yang dibutuhkan adalah perhatian. Benar. Ya bukan cuma dicuekin aja, karena kan ini masalah bersama ya. Sayang anak kita memiliki kelainan nih. Jantungnya tidak berfungsi dengan baik, tidak berdetak dengan baik gitu kan. Tapi suaminya mau cuek aja. Apakah adiknya Ibu ini harus cerita,
harus tanya sayang, ayo dong sayang kita fokus untuk masalah ini gitu. Gimana nih menurut Abi gitu? Bu, bu, alhamdulillah. Gini bang, ada satu perasaan yang itu nggak bisa dirasakan oleh seorang laki-laki. Oh, iya. Apa itu? Jadi perempuan yang ketika dia hamil itu kebahagiaannya nggak kira-kira. Kepada bener nggak? Suami dan juga istri gitu. Kebahagiaannya luar biasa. Dia lagi berharap pengen punya keturunan, tiba-tiba dikasih hamil sama Allah. Seneng apa enggak? Senengnya seorang perempuan beda sama senengnya seorang laki-laki. Dia jagain bang, batinnya tenang, kemana-mana dia jalan pelan, kemana-mana dia happy. Kenapa? Karena dia bawa apa yang ada dalam kandungannya. Ini adalah calon bayinya. Benar apa enggak? Tuh, seorang ibu-ibu punya hal yang sangat bahagia. Kenapa? Dia menjadi ibu yang sempurna. Seolah dia menjadi ibu yang sempurna, dikasih kesempatan oleh Allah buat punya keturunan. Dia jagain banget. Mau tidur dia elus. Dek yang sehat ya, yang baik, yang kuat. Mama sayang sama adek. Kemanapun dia ajak ngomong, di dapur dia ajak ngomong, di jalan dia ajak ngomong, dalam situasi apapun dia ajak ngomong, sehingga ada batin yang tersambung antara seorang ibu dan calon bayi, dan itu nggak bisa diungkap oleh seorang ayah. Maka ketika sesuatu terjadi yang nggak pernah dibayangin dan paling ditakutin oleh seorang ibu saat ketika dia sedang mengandung anak yang paling diharapkan, yang sudah nyambung sama batinnya, yang tiap hari dia halus perutnya, dia ajak bicara, dia ajak ngomong. Ternyata saat itu dokter berkata, "Bu, sabar ya." Kenapa dok? Ibu sabar. Kenapa? Ibu kuat pokoknya, ibu bisa, ibu hebat. Kenapa dok? Masya Allah. Tapi ibu harus yakin ya, ibu sabar. Kenapa? Gini bu, saya harus bicara sama ibu, tapi ini sebuah kebenaran dan ibu harus kuat. Ya apa dok? Anak ibu yang sudah 4 bulan, jantungnya berhenti. Ya Allah. Bayangin apa yang dirasakan oleh seorang perempuan yang hatinya sudah nyambung dengan rahim dan cabang bayi yang ada dalam kandungannya. Apa yang terjadi? Seorang perempuan itu seolah-olah dia seperti tersambar petir di siang hari. Hancur perasaannya. Dia nggak bisa punya kehidupan lagi, itu bang. Dia nggak punya masa depan, dia nggak punya apa-apa. Yang dia bayangin, ya Allah, saya nggak bisa hidup kalau cabang bayi yang ada dalam kandungan saya nggak ada. Dia bisa bicara begitu. Maka inilah yang harus kita pahami, wahai seorang suami. Ini harus jadi kesadaran buat kita, wahai seorang suami, betapa batin mereka sudah nyambung, betapa mereka punya cinta yang udah tidak terukur. Maka apa? Kita perlu menguatkan mereka. Betul apa betul? Kita perlu menguatkan mental mereka, meyakinkan bahwa yakin titipan Allah, kalau kita ikhlas besok Allah akan kasih kembali titipan yang baru. Amin ya robbal alamin. Maka di sini bu, pentingnya seorang suami ada untuk mendampingi istri agar apa? Bukan cuma hanya kekuatan, tapi harus saling menguatkan agar si istri bisa percaya diri dan kembali untuk yakin bahwa Allah akan siapkan keturunan selanjutnya. Amin ya robbal alamin. Begitu ibu ya. Baik, kalau gitu tepuk tangan dong buat Ibu Marulia.
Setelah Ibu Marulia, ada lagi yang bertanya? Silakan. Nah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Siti Alfiah dari Majelis Taklim Al Istiqomah Bandung, Banjaran, Bandung. Oke. Ibu Curhat Abi. Ya. Ibu Siti Aulia. Alfiah. Alfiah. Ibu Siti Alfiah. Oh, ini Bu Siti Alfiah. Kalau anak saya namanya Alfi. Nah, kan sama kan? Iya. Silakan Ibu Siti Alfiah. Curhat Abi. Silakan Ibu. Kebetulan saya punya tetangga juga sahabat baik juga. Dia bersuami seorang pengusaha, Baik. juga seorang penjabat. Baik. Saking sibuknya setiap hari, ada kalanya dia keluar kota berhari-hari. Bahkan di rumah pun kadang tinggal hanya istirahat dan ngobrol seperlunya. Suatu ketika si istri sakit mimisan yang bikin anehnya itu keluar darahnya itu hanya saat habis maghrib sampai isya. Bahkan orang-orang tetangga kampung semua itu pada bilang itu kena guna-guna. Guna-guna dari saingan bisnis suaminya. Terus saya nggak percaya itu. Saya pun mengusulkan untuk berobat ke medis. Setelah berobat ke medis, katanya itu virus. Terus dia berusaha mengobatin virusnya itu, tapi sampai setahun tidak ada perubahan. Bahkan si suaminya itu pun hanya memberikan uangnya, tapi tidak memberikan perhatiannya gitu. Dia udah berusaha sabar, berusaha diam karena dia tipe orang yang lebih baik diam. Terus yang bikin saya mengganjal di hati, saya sebagai sahabat juga sebagai saudara, apakah salah, apakah saya tidak punya etika kalau saya menegur, memberikan ke suaminya untuk memberikan waktu buat istrinya, karena sama sekali suaminya itu cuek, tidak mementingkan kalau istrinya itu butuh pengobatan dan butuh perhatian gitu. Jadi yang saya pertanyakan itu Pak Ustadz, apakah saya tidak sopan atau tidak beretika kalau saya memberikan saran dan nasihat untuk suaminya? Terus sebagai sahabat yang baik kan istrinya tidak mau bercerita, jadi langkah apa yang harus saya ambil? Terima kasih Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita tepuk tangan dulu dong untuk Ibu Alfia ya. Jadi Ibu Alfia bertanya kepada Abi ya. Nanti jawabannya nanti tapi Bu ya. Jawab dari Abi. Apa mau sekarang? Abi mau jawab sekarang? Nanti aja lah ya. Nanti aja. Iya. Nanti aja Bu ya. Setelah Ibu pulang terus kesini lagi. Kita pulang ke jamaah yang ada di rumah ya. Nanti kita akan dengarkan jawaban dari Abi. Tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah menuju jannah.